Shalom saudaraku sekalian, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui Bible Study Online CK7. Pembelajaran kita hari ini dari Mazmur 148, Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Nah, Mazmur ini berisikan panggilan kepada semua makhluk untuk memuji Tuhan tak terkecuali. Semua harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hakikat dan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada semua makhluk. Nah saudaraku, dalam kesempatan yang manis indah ini, mari kita mulai menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan Alkitab, firman Allah, mari kita sembah puji Tuhan. Kita muliakan Dia dengan kata-kata kita, dengan hati kita, dengan kerinduan kita. Memuji menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, kebesaran, kebaikan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
megahkanlah Dia. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Seluruh penghuni surga memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami pun yang di bumi meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Patut dipuji, patut disembah. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir di sini saat ini untuk membaca, merenungkan, belajar dari firman-Mu. Pun kami memuji-muji Tuhan, sebab perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami sementara belajar membaca firman-Mu. Urapi kami semua untuk kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca. Mazmur 148 pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Mazmur 148 menjadi bagian yang kita pelajari pada Bible Study online hari ini. Dengan judul atau perikop, Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Di Alkitab saya, halaman 679, ada 14 ayat Bapak Ibu, dan saya akan pandu kita semua membaca Alkitab ini dari ayat pertama terlebih dahulu sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu salam Tuhan, sebagaimana latar belakang dari pasal 146, 47, 48, 49, 55 pasal ini mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel yang baru pulang dari tanah pembuangan, lalu mereka membangun Yerusalem, membangun tembok, membangun kota, membangun penduduk untuk mensejahterakan hidup mereka. Tetapi khusus Mazmur 148 ini, pemazmur menegur, pemazmur menasehati, pemazmur mengajak. Kamu semua yang sudah pulang, kamu yang sedang membangun rumahmu, kamu yang sedang membangun kota, membangun tembok, membangun apa saja di kota ini, di tengah-tengah kesibukanmu, jangan lupa puji Tuhan. Jangan lupa beribadah, jangan lupa menyembah Tuhan. Jangan cuma sibuk-sibuk saja pikirin dan lakukan apa yang menjadi kehidupan jasmanimu. Tetapi perhatikan juga rohanimu, perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita, pemazmur mengajak, mari sejenak, diamkan diri, beri waktu untuk memuji Tuhan.
beri waktu untuk menyembah Tuhan. Ya memang kita punya kehidupan kerohanian, yang namanya memuji menyembah Tuhan itu bicara dalam roh dan kebenaran. Sehingga di mana saja kita berada kita bisa memuji Tuhan. Tidak terikat di satu tempat, tidak terikat dengan satu waktu, tidak terikat dengan suatu keadaan. Tetapi kita di mana saja, kapan saja kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang dibangun terus menerus dari waktu ke waktu. Dalam situasi apapun itu disebut ibadah kita dalam roh dan kebenaran. Sesuai kehendak Tuhan. Hidup benar di dalam kehendak Tuhan. Ya, nah mari saya ajak kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6 lebih dahulu. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Allah bertitah, Allah berfirman, semua jadi. Allah mengatur semua berjalan dengan semestinya. Nah, di ayat pertama sampai yang ke-6 ini merupakan ajakan dari pemazmur ya, kepada makhluk-makhluk sorgawi yang ada di atas langit. Benda-benda langit. Untuk apa? Untuk memuji-muji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab Allah menguasai semuanya itu. Hebat ya. Pemazmur belum mengenal ruang angkasa saja udah tahu bahwa alam buana, angkasa raya, muliakan Tuhan, sembah Tuhan, matahari, bulan, bintang, makhluk surgawi, para malaikat, makhluk roh, pujilah Tuhan. Wow, luar biasa. Keren ya firman Tuhan ya. Bapak Ibu salam Tuhan, umat yang ada atau bangsa di Timur Tengah kuno itu menyembah langit, menyembah benda-benda langit, menyembah tentara langit, menyembah para malaikat. Ya, tentara langit itu malaikat-malaikat. Semua itu dijadikan ilah bagi mereka. Mereka bikin patung lah, mereka bikin satu peringatan apa, ya, bulan, bintang, matahari, itu menjadi ilah mereka, sesembahan mereka. Tetapi di Mazmur ini disuruh bahwa benda-benda langit itu bukannya ilah. Benda-benda langit itu harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, tunduk sujud memuliakan Tuhan yang menciptakan mereka. Hebat. Berarti Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah kita mengatasi semua ciptaan yang lainnya. Ya namanya ciptaan. Dia pencipta, dia mengatasi semua. Sungguh hebat keyakinan orang Israel, dan ini juga menjadi keyakinan kita. Allah yang mengatasi semua apapun, baik yang di luar sana maupun di dalam bumi. Segala perkara, segala masalah, segala pergumulan hidup, Allah mengatasinya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Pergumulan kita sebesar apapun, masalah kita sebesar apapun, serumit apapun, problema kita sesukar apapun, Tuhan sanggup mengatasinya. Asal kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Asal dari mulut kita keluar kata-kata iman, kata-kata pengagungan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ayat 1 sampai yang ke-6 mengingatkan bahwa sekalipun benda-benda itu ada di angkasa sana, di luar sana, dan sangat vital karena indah, mulia, hebat, besar. Ya bagi manusia bisa lihat bintang saya, wow betapa indahnya. Lalu mata kita melihat dan mengagungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Lihat bulan, aduh betapa manisnya, betapa luar biasanya. Lihat matahari, wow betapa perkasanya matahari, betapa hebatnya matahari. Kita mengagungkan Tuhan, ya. Kita memuliakan Tuhan. Kita wajib memuliakan Tuhan karena semua hal itu mengingatkan kita
bahwa tak ada satu unsur apapun yang ada di atas langit yang berkuasa atas hidup kita. Cuma Tuhan. Haleluya. Dan kepada Dialah kita memuji Tuhan. Amin. Benda langit itu menunjukkan kepada kita cara juga untuk bagaimana kita memuji Tuhan. Coba, ketika kita melihat bintang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat, membuka mata dan melihat pagi, melihat siang, kita memuji Tuhan. Ketika kita masuk di malam hari, kita mengagungkan Tuhan karena malam hari itu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu mengajar kita untuk bagaimana caranya memuji Tuhan. Pemazmur punya bahasa yang baik sekali, luar biasa, untuk mendorong kita belajar dari ciptaan-ciptaan Tuhan. Mereka saja bisa memuliakan Tuhan. Apatah lagi kita, dikasih mulut, dikasih bahasa yang indah, dikasih pengertian, dikasih hikmat, dan segala karunia yang luar biasa yang datang daripada Allah diberikan kepada kita semua. Semuanya itu harusnya dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Bila mana kita menengadah, memikirkan langit, memikirkan bintang, kita akan terinspirasi dan kagum akan Tuhan. Betapa hebat Tuhannya. Bintang di luar sana nggak jatuh ya, lalu nimpuk kita ya. Ya, Tuhan menutup bumi ini dengan atmosfer sehingga benda-benda langit ketika jatuh itu terkikis habis. Wah, kalau benda-benda langit itu nggak ada daya tarik, waduh, habis semua tabrak-tabrak sana sini lalu kemudian menimpa, musnah semua. Tuhan hebat. Tuhan mengatur semua begitu indah, begitu baik. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berikan pujian kepada Allah. Bukan hanya karena keberadaan mereka saja. Bukan karena keberadaan benda-benda itu yang indah, mulia. Melainkan juga atas kasih setia Tuhan. Ya, atas berkat yang diberikan bagi kita, bagi manusia. Itu suatu yang manis, suatu yang indah dari bagian pertama. Sekarang di bagian kedua. Dari Mazmur 148 yaitu ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat ke-7 sampai ayat yang ke-14. Saya akan pandu kita sekali lagi membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Ajakan kepada segala yang ada di bumi untuk memuji-muji Tuhan. Itu isi dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Ajakan ini diuraikan sangat detail, Bapak Islam Tuhan. Mulai dari ular, naga, disebutkan di sana. Samudra raya. Nah, ini ular naga, samudra raya ini simbol sebenarnya, simbol kuasa, satu kuasa yang mengacaukan dan merusak bumi, yang mendatangkan banyak petaka, ancaman. Nah, itu kira-kira. Kalau disebutkan ular naga, samudra raya, itu tempat-tempat atau binatang yang sangat mengerikan. Ya. Lalu disebutkan semua hewan-hewan sampai ternak, hewan-hewan, binatang-binatang melata, bahkan tumbuh-tumbuhan, serta gunung-gunung, bukit-bukit. Mereka memiliki kewajiban untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Burung-burung bernyanyi bergembira ria. Cericitnya itu bikin telinga kita terbuai. Saking merdu, indah, manisnya suara burung-burung.
Dia bernyanyi mengenai alam ini. Dia bernyanyi mengenai kehidupan mereka. Dia bernyanyi mengenai kegembiraan yang mereka dapatkan. Dia menyanyi untuk membesarkan Tuhan. Burung-burung. Kita harusnya bisa lebih. Amin. Memuji, membesarkan Tuhan. Ajakan terakhir untuk memuliakan Tuhan. Ini datang kepada kita semua, kepada manusia. Gunung-gunung bertepuk tangan, pohon-pohon bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahwa pemazmur punya bahasa indah sekali. Ya, apatah lagi kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Renungkan, sadari untuk apa saya ada di muka bumi. Betul. Untuk apa saya dihadirkan Tuhan di muka bumi? Apakah suatu hal yang tak disengaja? Tuhan pasti punya maksud dalam setiap pribadi kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Salah satu bagian penting dalam memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan adalah memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Wow, ini ajakan kepada semua manusia, siapapun, ya, kaum dan bangsa, disebutkan raja, bangsawan, rakyat jelata, tua, muda, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang gender, pangkat, latar belakang. Pemazmur mengingatkan bahwa tidak ada yang membedakan kita di hadapan Tuhan. Semua sama rata. Semua punya kewajiban untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur bagi semua di komunitas kita, baik komunitas kecil di KUL ataupun di gereja, kita selalu hidup dalam kemajemukan. Ada orang-orang besar di sana, ada orang-orang kecil. Ada orang-orang dengan status yang tinggi, ada yang rendah. Semua diikat di dalam tali kasih Kristus. Baik orang kaya, orang susah, orang miskin, semua dikasihi Tuhan. Semua diikat dalam satu persekutuan manis. Sama-sama punya kewajiban untuk memuji, membesarkan Tuhan. Meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari Mazmur 148 ini. Mengapa seluruh alam semesta serta segala isinya yang ada di bumi ini wajib memuji Tuhan? Alasannya apa? Yang pertama, karena Allah itu pencipta. Dia pencipta Anda, Dia pencipta saya. Patut kita memuji Tuhan. Dia menciptakan burung-burung, Dia menciptakan samudera, Dia menciptakan semua ikan binatang apapun di dalamnya. Untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hebat. Dengan firman-Nya Ia ciptakan semuanya. Dan semua ciptaan tunduk kepada otoritasnya. Tuhanlah yang membatasi otoritas masing-masing ciptaan itu. Tuhan yang membuat batas dan tidak ada yang bisa melanggar batasan yang Tuhan. Pulau, samudra, Tuhan kasih batas. Wilayah, Tuhan kasih batas. Kemampuan dari satu makhluk, Tuhan kasih batas. Termasuk umur, Tuhan kasih batas. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya otoritas untuk itu. Semua ciptaan bergantung kepadanya dan hidup dari kemurahan Tuhan. Keren. Kenapa? Dia pencipta. Cuma karena kemurahannya saja kita ada sampai sekarang. Oleh karena kemurahan Tuhan juga alam ini tetap ada terpelihara. Karena itu Dia layak menerima hormat kita. Dia layak menerima syukur dari umatnya. Menerima syukur, hormat, pengagungan, pemuliaan dari ciptaan-ciptaan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kesimpulan? Mengapa seluruh alam serta segala isinya wajib memuji Tuhan? Yang kedua adalah tidak hanya ciptaan, tetapi juga Tuhan itu mengatur ya ciptaannya itu. Tidak hanya
menciptakan. Tidak hanya Allah membentuk kita dan berfirman untuk segala sesuatu itu jadi. Tetapi dia juga mengatur. Ia memelihara ciptaan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu merenungkan gak? Kalau kita hadir sampai saat ini, ada sampai saat ini, melewati setiap pergumulan hidup dengan luar biasa. Nyaris mau jatuh, nyaris mau hancur, tapi nyaris. Gak pernah benar-benar terpuruk hancur. Kenapa? Ada Tuhan yang memelihara kita. Ada tangannya yang gagah perkasa dan penuh belas kasihan juga yang memelihara kita. Hebat Tuhan, ya. Dia memelihara ciptaannya dengan cara yang ajaib. Sebab itu jangan bergantung kepada ciptaan. Seperti di pasal 147. Jangan percaya kepada ciptaan Tuhan atau menggantungkan hidup kepadanya. Percaya kepada Tuhan, gantungkan hidup, sandarkan hidup kepada Tuhan saja. Betul. Setiap kesempatan, setiap saat di dalam kehidupan kita harusnya kita pakai, manfaatkan kesempatan itu untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Tuhan. Setiap kali kita berkarya, setiap kali kita bekerja, setiap kali kita melayani, setiap kali kita beribadah, sungguh-sungguh semua kita lakukan untuk memuliakan Allah. Hari-hari kita belajar di sekolah, dimanapun dunia kerja kita, usaha bisnis kita, pakai kesempatan itu untuk memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan hasil tanganmu, karyamu, dengan pekerjaanmu, dengan posisimu. Muliakan Tuhan dan ucapkan syukur kepadanya. Sebab Ia baik. Kasih setianya tetap kekal untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Itu Mazmur 148, pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang telah kita baca dan pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan. Engkau ciptakan alam semesta. Engkau mengatur dengan luar biasa, dengan indahnya. Dan Engkau ciptakan seisi dunia, makhluk-makhluk di dunia ini. Semua diajak untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Engkau. Kami berterima kasih bahwa kami terlebih umat-Mu. Tidak hanya kami diciptakan, tidak hanya kami dipelihara, tetapi kami telah ditebus oleh kasih Kristus. Kami menikmati anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Karena itu setiap kami berkumpul bersekutu, kami tidak mau biarkan mulut kami diam. Kami mau buka mulut kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Latih hati kami, roh kami untuk terus memuji menyembah Tuhan. Untuk hidup di dalam pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan seluruh apa yang kami kerjakan, karyakan, pikirkan. Kiranya semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskannya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Nama-Mu, berkati umat-Mu, berkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, suami, istri, anak, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah Nama-Mu, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Urapan Allah, kuasa Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka memuliakan Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus
menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.